Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقالت في آية الأخرى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diulang? Ya Bapak. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan inilah sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh ujian. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling agung namun sering diremehkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir merupakan amalan yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal. Zikir berasal dari kata zakara yang berarti mengingat. Dalam Islam, zikir adalah mengingat Allah dengan lisan, hati, dan perbuatan. Zikir lisan berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan juga istighfar. Zikir hati bisa merupakan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keadaan kita. Sedangkan zikir perbuatan terwujud dalam amalan, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Perintah ini menunjukkan bahwa zikir bukan hanya ibadah musiman, melainkan ibadah sepanjang waktu dan sepanjang kita hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa zikir adalah nyawa bagi hati. Hati yang jauh dari zikir akan keras, gelisah, dan mudah dikuasai hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka marilah kita merenungi diri kita masing-masing. Sudahkah lisan kita basah dengan zikir? Sudahkah hati kita hidup dengan mengingat Allah? Atau justru kita lalai hingga hati kita menjadi keras tanpa kita sadari? Ingatlah, zikir adalah penguat iman dan penyejuk hati, serta benteng dari kelalaian dan dosa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berwasiat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kesempatan atau keselamatan tanpa takwa dan tidak ada ketenangan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah ibadah yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, di waktu lapang maupun sempit, di saat senang maupun susah. Zikir menjadi penopang iman di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Betapa banyak manusia hari ini yang gelisah jiwanya, padahal obatnya begitu dekat, begitu mudah. Dengan cara apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah bihamdihi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ayat dan hadis ini menunjukkan betapa besar balasan Allah bagi hambanya yang senantiasa berzikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan zikir sebagai kebiasaan hidup kita, bukan hanya di masjid tetapi juga di rumah, di tempat kerja, dan di dalam setiap aktivitas kita. Semoga dengan zikir Allah hidupkan hati kita, ampuni dosa-dosa kita, dan pertemukan kita di tempat yang penuh dengan ketenangan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sama-sama supaya kita menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وطهر قلوبنا من الغفلة عن ذكر الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.